Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita bahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Selamat belajar. Kedudukan titik terhadap lingkaran dapat ditentukan dengan yang pertama adalah substitusi titik tersebut ke persamaan lingkaran yang kita punya. Pada dasarnya kan kita punya 3 persamaan ya. Ini untuk yang berpusat di 0,0 yang x kuadrat plus y kuadrat, kemudian berpusat di AB x min a kuadrat plus y min b kuadrat, dan bentuk mempersamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c. Loh, kok nggak ada sama dengannya? Nah, sebelah kanan itulah nanti yang akan kita jadikan pembanding di mana kedudukan titik itu terhadap lingkaran yang kita punya. Nah, untuk yang pertama, jadi ini akan saya bagi menjadi 2, untuk yang A dan untuk yang B. Untuk persamaan A, ini kan ruas kanannya selalu isinya R kuadrat, ya enggak? Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, gitu kan? Asalnya kan ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau ini tandanya kurang dari R kuadrat, jadi kalau kurang dari R kuadrat, itu berarti titiknya ada di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran. Kemudian, jika sama dengan R kuadrat, itu berarti titiknya ada pada lingkaran. Pada lingkaran tuh maksudnya gimana? Ya ada di apa tuh namanya? Garis kelilingnya ini loh. Nah, pada lingkaran itu berarti artinya ada di sini, ada di sini. Kalau di dalam berarti ada sebarang titik di dalam lingkaran. Kemudian kalau titikmu nanti sama substitusikan ke sini hasilnya itu lebih dari R kuadrat, itu berarti titik tersebut ada di luar lingkaran. Ini untuk persamaan yang A. Kalau kurang dari R kuadrat, berarti dia ada di dalam. Kalau sama dengan R kuadrat pada lingkaran. Kalau lebih dari R kuadrat, berarti dia ada di luar lingkaran. Kemudian gimana untuk yang persamaan umum? Nah, persamaan umum itu kan yang di ruas kanan isinya bukan R kuadrat, tapi isinya adalah 0. Sama nggak? Sama. Kalau kurang dari 0, itu berarti ada di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran. Kalau sama dengan 0, berarti ada pada lingkaran. Kalau lebih dari 0, berarti dia ada di luar lingkaran. Gampang. Wong tinggal nanti disubstitusikan ke persamaan ini. Jadi misal titiknya itu A, B gitu ya. Ojo A, B deng. Titiknya itu 1,2 gitu ya terhadap suatu lingkaran. Nah, ini 1,2 nya tinggal dimasukkan sini toh. Nanti kita bahas deh contoh. Oke. Cara yang kedua adalah dengan membandingkan jarak titik tersebut terhadap titik pusat dengan jari-jari lingkaran. Jadi misal nih, diketahui titik pusatnya itu A, B dan jari-jarinya itu R. R ini jari-jari lingkaran. Nah, kalian harus mencari jaraknya titik terhadap titik pusat dulu. Jaraknya itu kan simbolnya D ya. Kita sudah pernah bahas bukunya. Pakai cara apa? Jarak 2 titik dari X1, Y1 dan AB. Atau bisa ditulis X1 min A kuadrat plus Y1 min B kuadrat. Tutup dulu satu kuadratnya. Boleh dibalik enggak? Boleh aja. Boleh mbok tulis A min X1 kuadrat plus B min Y1 kuadrat. Gitu ya. Sembarang. Pokoknya mencari jarak 2 titik. Jarak 2 titik. Nah, kalau sudah ketemu D-nya, jadi D ini bukan diameter loh ya, tapi jarak 2 titik. Kita akan bandingkan jarak 2 titik tersebut dengan jari-jari lingkaran. Dengan ketentuan, jika jaraknya itu kurang dari jari-jari, itu berarti titiknya ada di dalam lingkaran.
titik X1 Y1 ada di dalam lingkaran. Kemudian jika D-nya ini sama dengan R, berarti titik X1 Y1 ada pada lingkaran. Jika D-nya lebih dari jari-jari, maka titik tersebut ada di luar lingkaran. Gampang toh? Gampang. Kita ke contoh soal. Tentukan kedudukan titik A 2,1 terhadap lingkaran berikut. Jadi di sini ada dua persamaan lingkaran ya. Yang pertama X-2 kuadrat ditambah Y plus 6 kuadrat sama dengan 25. Berarti ini jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 5 ya. Kemudian yang B X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 9 sama dengan 0. Nah, kita akan kerjakan dengan substitusi dulu. Untuk yang A, titiknya 2,1 kita substitusikan ke persamaan lingkaran X-2 kuadrat plus Y plus 6 kuadrat. Nah, 25 nya ini coba tulis dulu. Terus diapakan? Ini X nya samain ganti dulu dengan 2. Kan mau disubstitusikan tuh. Nah, berarti 2 dikurangi 2 ini ditulis lagi. Kemudian kuadrat. Ditambah Y nya berapa? Y-nya 1 ditambah 6 kuadrat sama dengan 2 kurang 2 0, 0 kuadrat 0. 6 tambah 1 7, berarti di kuadratnya 49. Nah, 49 ini bandingkan dengan R kuadrat. R kuadratnya tadi berapa? 25. Karena 49 lebih dari 25, berarti titik A ini ada di mana? Titik A ada di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Paham ya? Paham. Gampang. Kita sekarang akan selesaikan dengan cara perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan titik A dengan titik pusatnya lingkaran yang kita punya. Nah, ini X-2 kuadrat plus Y plus 6 kuadrat, itu berarti titik pusatnya di mana? Di 2,-6, ya kan? Lupa. Kalau lupa dibuka lagi catatannya ya. 2,-6. Jari-jarinya tadi 5. Gitu kan? Nah, titiknya tadi A-nya kan 2,1. Nah, sekarang kita cari D-nya dulu. D-nya tadi apa? Akar dari selisihnya X kuadrat ya kan? Berarti 2 dikurangi 2 dikurangi 2 kuadrat ditambah min 6 dikurangi 1 kuadrat. Piro iki? 2 kurang 2 0. Min 1 min 7 ya. Min 6 min 1 min 7 di kuadratnya berarti 49. Nah, akarnya 49 ini berapa? 7, gitu kan? Nah, ini kita akan bandingkan dengan R. Jadi D-nya 7, R-nya 5. R-nya 5, D-nya 7. Berarti D lebih dari R atau 7 lebih dari 5. Gitu kan? Nah, karena D-nya lebih dari R, berarti A ada di luar lingkaran. Sama nggak dengan tadi? Sama. Gampang yang mana? Tergantung sampean pahami yang mana. Kalau saya lebih suka substitusi, to the point, gitu kan? Sekarang kita lanjut ke yang B. Masih dengan dua cara ya. Ke substitusi dulu. Substitusi. Berarti ini kita langsung punya 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurangi bukan 4 kali 1 deng ya, 4 kali 2 kan X nya 2, Y nya 1. Terus ini min 6 kali 1 dikurang 9. Kita hitung dulu. 2 kuadrat 4 ditambah 1 ditambah 8 dikurang 6 dikurang 9. 5 tambah 8 13. 13 kurang 9 7. 7 kurang 9 negatif 2. Nah, negatif 2 nya ini kita bandingkan dengan 0. Negatif 2 dan 0 itu berarti tandanya apa? Kurang dari. Karena kurang dari berarti
A ada di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran. Gampang? Gampang. Lanjut, sekarang kita cek kalau pakai cara perbandingan. Tentukan dulu titik pusatnya. Masih ingat caranya? Masih. Min setengah dikali A. A besar, A kapital, berarti kan 4. Koma, min setengah dikali B kapital. Min 6. Dikali min 6. Ditutup kurung. Piro ki? 4 bagi min 2. Minus 2. Min setengah kali min 6. 3. Ini adalah titik pusatnya. Jari-jarinya ya berarti akar dari pusatnya berapa tuh? Min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi C. C nya berapa? Min 9. Min 9. Yuk dihitung dulu yuk. Berarti itu 4 ditambah 9 ditambah 9 ya, 4 tambah 9 tambah 9, akar dari 22. Akar 22 itu berapa? Hitungan dhewe rek. Nah kemudian sekarang kita cari D nya. D nya berarti siapa dengan siapa? 2,1 dengan min 2,3. 2 dikurang min 2 kuadrat ditambah 1 ya tadi titiknya, Y nya 1 kurangi 3 kuadrat sama dengan, ayo dihitung, 2 tambah 2 4 berarti 16 ditambah 1 kali min 3 1 kurang min 3 min 2 kuadrat berarti 4 sama dengan akar 20. Nah sekarang kita bandingkan D dan jari-jarinya. Akar 20 dengan akar 22 berarti tandanya apa? Ya jelas kurang dari, ya kan? Nah karena D kurang dari R, maka titik A ada di dalam lingkaran. Sama nggak dengan yang tadi? Sama loh, sama. Pahami dua-duanya. Kalau mau mengerjakan, pilih salah satu aja yang menurut kalian gampang. Lanjut ke contoh 2. Diketahui persamaan lingkaran X plus 5 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan 8. Jika koordinat titik D adalah A, 8, nilai A yang memenuhi agar titik D berada di luar lingkaran adalah. Nah ini berarti kita harus fokus ke kata-kata di luar lingkaran ini. Kalau di luar lingkaran itu kan berarti titik tersebut jika kita substitusikan ke persamaan lingkaran harus lebih dari R kuadrat, ya kan? Berarti ini diganti lebih dari, bukan lagi sama dengan tapi lebih dari 8. Wes ta? Nah sampai sini kita tinggal substitusikan X dan Y nya. X nya kita ganti dengan A, berarti ini A ditambah 5 kuadrat ditambah Y ini berapa tuh? Y nya 8 min 6 kuadrat lebih dari 8, berarti A plus 5 kuadrat ditambah 4 ya, ini 4 ini berapa tuh? Lebih dari 8. Nah saman boleh jabarkan ini, boleh dijabarkan nanti dulu juga nggak apa-apa. Kita lihat apakah yang di ruas kanannya bisa difaktorkan. Ini lebih dari 8 kurang 4 wes toh, sudah seperti ini. Nah ini boleh ditulis sebagai A plus 5 kuadrat. Kita cari pembuat nolnya dulu kan, sama dengan 4 gini toh, pembuat 0 berarti A plus 5 ini bisa sama dengan min 2. Dari mana min 2? Akarnya 4 kan? Atau A plus 5 bisa sama dengan 2. Ya betul.
Berarti dari sini kita dapat A nya itu min 7, kemudian yang di sebelah sini A nya itu minus 3, ya kan? Nah sekarang kita tinggal buat batasnya, min 7 min 3, berarti di sini min 7 dulu baru min 3. Ini kita kasih 0 lah ya, cek gampang. Nah nolnya kita substitusikan, coba 0 ditambah 5, 5 kuadrat, 5 kuadrat berapa? 25. Apakah 25 lebih dari 4? Iya, berarti ini kan masuk nih, berarti ini krono HP nya, berarti ini enggak memenuhi, ini ke sana, ya kan? Sehingga nilai A nya kalau ditulis kayak gimana? A nya bisa menjadi HP adalah A dengan A kurang dari min 7 atau A lebih dari min 3. Selesai. Masih ingat ini kan? Atau ini tadi sebenarnya boleh kalian jabarkan dulu ya, menjadi A kuadrat ditambah berapa itu? A kuadrat ditambah 10A ditambah 25 terus dikurang 4, ya kan? Membuat nolnya berarti disama dengan 0. Kemudian ini baru kalian faktorkan, nanti hasilnya sama aja kok. 10A ditambah 21 sama dengan 0. Ini cara lain ya. Berarti ini A, di sini juga A. 21 berarti 7 dan 3, ini plus ini plus. Berarti A nya min 7 atau A nya minus 3. Sama enggak? Sama saja kok. Boleh pakai yang mana? Sama aja, terserah kalian. Ambil yang kalian bisa, yang kalian pahami. Semoga materinya bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.